Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggrini dari kelas 10 II 1. Di sini saya mau menjelaskan atau memperkenalkan peninggalan-peninggalan Islami yang ada di Sumatera Utara. Dan yang pertama itu adalah Masjid Al-Osmani. Terletak di KL Yos Sudarso, kilometer 19,5, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, yang dibangun pada tahun 1854. Masjid ini didirikan oleh Raja Delhi, Sultan Osman Perkasa Alam, yang saat itu usia masjid telah beratus-ratus tahun. Bangunan masjid ini banyak berkolaborasi negara luar. Pintunya yang berornamen Tiongkok dengan ukuran bangunan bernuansa India dan berarsitektur bernuansa Eropa, serta ornamen-ornamennya bernuansa Timur Tengah. Dan yang kedua yaitu Masjid Raya Al-Mahsun. Dikenal Masjid Raya yang terletak di Jalan S. Singamaraja. Masjid ini dibangun pada tahun 1906, yang merupakan masjid termegah di Medan. Arsitekturnya dengan paduan gaya Timur Tengah, India, dan Spanyol. Walaupun masjid ini sudah berusia beratus-ratus tahun, tapi dia tetap masjid yang megah di Medan. Yang ketiga yaitu Masjid Agung Medan. Masjid Agung Medan terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1969 dan dalam masjid sedang dibangun sehingga 950 meter, dan konon katanya merupakan menara yang termasuk menara masjid yang paling tinggi di dunia. Dan yang keempat terakhir yaitu Masjid Badi Uzaman Serbati. Uniknya masjid ini dibangun dengan putih menggunakan putih telur. Bangunan ini sangat sederhana dari masjid yang lain dan sederhana. Terletak di Medan, Sunggal, Kota Medan, yang diarahkan oleh Datuk atau yang didirikan oleh Datuk Badi Uzaman Surbati pada tahun 1885. Tidak hanya masjid, karena dalamnya ada juga ruang ibadah Nasrani dengan arsitektur yang pokoknya dia berarsitektur seperti rumah adat Melayu di situ, dan bernuansa India juga ada. Terus berbentuk limas. Oke, dan sebelumnya tadi saya menjelaskan tentang peninggalan sejarah Islam yang ada di Sumatera Utara. Dan sekarang saya mau menjelaskan tentang pengendalian sosial dan juga mencampur pengendalian sosial dengan virus corona. Nah, di sini saya mau mengartikan pengertian dari pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpanan sosial serta mengajak dan mengerahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap baik. Dan di sini saya mau menjelaskan demikian. Negara yang ingin mulai mengurangi kegiatan ataupun kegiatan di luar sana, mau itu bekerja, sekolah, ataupun berdagang di luar sana. Dan di situ juga ada, sejak adanya virus corona itu, pemerintah harus melakukan lockdown atau social distancing
sebagai upaya pencegahan pandemi virus corona baru diminta untuk memantau kembali dengan cermat hal tersebut hingga terjadinya obat atau vaksin. Di sini untuk pandemi tersebut kita harus melakukan social distancing, physical distancing, dan juga lockdown di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah juga. Itu untuk kita juga biar tidak terkena ataupun penularan virus corona tersebut. Dan untuk sambil menunggu vaksinnya ditemukan. Kontrol agresif Cina atas kehidupan masyarakatnya memang telah mengakhiri gelombang pertama, yaitu maksudnya Cina pertama yang mengontrol pandemi tersebut, itu yang gelombang pertama. Tetapi bahaya gelombang keduanya sangat nyata. Sementara langkah-langkah kontrol ini tampaknya telah mengurangi jumlah infeksi ke tingkat yang sangat rendah. Kenapa? Karena di pandemi ini, karena sudah adanya pandemi, tingkat keseriusan virus corona sudah menurun karena adanya pandemi tersebut. Meskipun kebijakan social distancing dan perubahan perilaku kemungkinan akan dipertahankan untuk beberapa waktu, secara proaktif menyeimbangkan kembali kegiatan ekonomi dengan ketat kemungkinan menjadi strategis, yaitu pemerintah mulai mengetatkan ekonomi, sosial, ataupun selainnya itu demi mencegah penularan virus corona tersebut, seperti bekerja, sekolah, itu sudah diperketatkan, ataupun kita bisa bahasa itu diliburkan. Dan pengelolaan sosial ini sangat penting untuk kita. Karena apa? Karena di luar sana banyak yang tidak ikuti peraturan. Misalnya berkeluaran rumah tidak perlu pakai masker, terus tidak adanya pemikiran yang baik untuk dirinya sendiri ataupun bagaimana gitu. Di sini saya cuman menjelaskan tentang penilaian sosial dan virus corona tersebut. Jadi untuk kawan-kawan yang di rumah wajib waspada, menggunakan masker jika keluar, cuci tangan selama 20 detik, dan hindari dari keramaian. Atau misalnya keramaian itu harus berjaga jarak sekitar 1 meter, itu sudah cukup. Kemudian jangan bersentuhan asal-asalan. Jika sudah keluar rumah, cuci tangan, dan tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, dan jangan lupa beribadah juga di rumah. Thank you for watching. Makasih untuk semuanya. Maaf jika ada kesalahan. Saya dari